Awal kita tidak bangun kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat agama, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, salehah. Cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, dan cinta kepada keluarga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada seluruh zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari riba, dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan didekatkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan satu nikmat yang diberikan Allah itu tidak bisa kita hitung, satu aja. Ini nikmat itu banyak, ya, saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Jangankan semua nikmat, satu nikmat yang Allah kasih, contoh nikmat mata. Contoh nikmat mata. Nikmat gak punya mata? Nikmat gak? Enak gak bisa melihat? Coba kita lihat orang yang tidak bisa melihat, bagaimana rasanya? Susah mau apa-apa. Ya, nikmat mata contohnya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, satu nikmat, Allah tidak menggunakan kata ni'am. Ya, Allah tidak menggunakan wa in ta'uddu ni'amillah, enggak. Kalau ni'am itu jamak, yaitu banyak nikmat. Tapi kalau nikmat niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Terus apa yang wajib kita lakukan? Bersyukur, alhamdulillah. Syukur secara sempurna tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, kurang sempurna. Bagaimana syukur secara sempurna? Yaitu pergunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya sempurna. Ada yang dikasih nikmat sehat, gunakan sehat tersebut di jalan Allah, beribadah kepada Allah, syukurnya sempurna. Ada yang dikasih nikmat duit lebih, gunakan duit tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu masjid, bantu mushola, bantu yatim, bantu majelis taklim. Orang mau bikin acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, proposal datang, bilang sama anaknya lah, bilang bapak lah. Ini kira-kira mempergunakan nikmat ya? Enggak. Walaupun berapapun kita keluarkan untuk peringatan Isra Mi'raj, karena peringatan Isra Mi'raj yang pertama memperingatinya siapa? Ya? Siapa yang pertama memperingati Isra wal Mi'raj? Ya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang di zaman Nabi enggak ada, di zaman sahabat enggak ada, zaman tabi'in enggak ada, tabi'ut tabi'in juga enggak ada. Mereka enggak bikin, tapi bukan berarti enggak ada. Yang pertama memperingati Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah memperingati, kita hukumnya apa? Sunnah. Bikin peringatan untuk apa? Menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa, Beb? Kok Allah yang memperingati pertama? Ya jelas. Coba buka Al-Qur'an. Allah menuliskan di dalam, berfirman di dalam surat Al-Isra. Coba
Ada surat nggak yang namanya Al-Isra? Surat pertamanya baca ayat pertamanya. Ayat memperingati Isra. Memang tidak ada di Mi'raj. Kalau untuk Isra ada di dalam Al-Quran. Kalau untuk Mi'raj tidak tersurat secara tertulis seperti peristiwa Isra, akan tetapi tersirat di dalam Al-Quran. Ada di surat apa be? Surat An-Najm ayat 1 sampai 18 itu membahas tentang Mi'raj, tapi tidak secara tertulis, tidak, akan tetapi tersirat. Di situ dijelaskan. Ya, kalau kita mau jelasin panjang, waktunya nggak lama. Kalau kita bahas peristiwa Isra wal Mi'raj, insya Allah jangankan cuma sejam, 5 jam kurang, 10 jam kurang, 24 jam kurang. Ya, seminggu mungkin cukup, tapi full tuh, nggak ada istirahatnya, gempor. Ya. Jadi kita tidak akan membahas secara detail malam ini, ya, karena cukupnya kalau kita buka hadis Imam Bukhari. Di dalam hadis Imam Bukhari, riwayat Isra wal Mi'raj adalah hadis terpanjang, hampir 2 halaman cerita tentang Isra wal Mi'raj. Jadi kalau kita buka kitab Imam Bukhari, panjang benar. Kita tidak akan membahasnya satu persatu. Intinya malam ini insya Allah, biar sebentar, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ambil hikmah, ya, kita ambil hikmah dari Isra wal Mi'raj. Karena begini, Nabi Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus itu untuk menjadi contoh, untuk menjadi suri tauladan, untuk menjadi tolak ukur kita, untuk menjadi rujukan kita. Ya, kalau kita mengambil rujukan, mengambil uswah, panduan selain daripada Nabi Muhammad SAW, kita akan sebenarnya nggak bakal selamat, nggak bakal selamat. Ente mau bangun 1 juta masjid lagi, mau sedekah miliaran, mau umroh tiap bulan, kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita lihat, ya. Insya Allah malam ini kita fokus, nggak akan lama, sebentar, tapi insya Allah bermanfaat. Kita lihat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelum hijrah berarti ada di kota mana? Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW di kota mana? Kota mana? Jawab yang kompak, di kota mana? Kota Mekah. Berapa lama di kota Mekah? 13 tahun. 13 tahun nggak sebentar. Ini perumahan Astana hancur udah berapa lama perumahan itu? Coba yang ada 10 tahun di sini. Belum ada ya? Belum ada. Ini 5 tahun, 5 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Siapa yang udah 3 tahun? 3. Baru 3 tahun. Belum ada juga yang 3 tahun. 13 tahun kira-kira sebentar apa lama? Yang benar. Lama apa sebentar? Lebih lama mana, di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Coba kita berpikir atau pakai akal kita, ya. Kita renungkan benar-benar bagaimana perjuangan Nabi SAW. 13 tahun di kota Mekah, ya. Itu penderitaan Nabi SAW luar biasa. Ya, bukan cuma Nabi SAW, sahabat pun juga banyak yang menderita, banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh. Kenapa? Karena perjuangan di awal itu benar-benar berat. Kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, itu satu keistimewaan yang diberikan Allah, satu hadiah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya. Kalau kita berbicara, kita ambil umpama misalnya, ada satu pengusaha sukses, ada teman kita sukses, jadi kaya raya, rumahnya mewah, punya mobil, usahanya bagus. Jangan kita lihat kehidupan dia sekarang, jangan. Kita lihat bagaimana kehidupan dia dari awal, bagaimana dia merintis dari nol, bagaimana dia jatuh, bangun di dalam membangun usahanya, bagaimana dia luar biasa sampai menjadi satu titik yang udah enak. Paham? Kalau kita lihat udah enaknya aja ya salah. Kita lihat bagaimana dia ngebangunnya dari nol. Ya, ini luar biasa. Begitu juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun namanya, saat itu belum ada tahun, Nabi belum hijrah, ya, karena awal hijrah dan hitungan hijriah itu dihitung dari awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti lahirnya Nabi Muhammad tahun berapa coba? Hah? Udah ada belum tahun di situ? Angka tahun 1001, tahun 1, tahun 2 udah ada belum? Belum. Sama peristiwa Isra juga belum terjadi, belum ada tahunnya, maka disebut dengan tahun kesedihan, Amul Husni. Di tahun tersebut ada 3 kesedihan Nabi Muhammad yang luar biasa. 3 kesedihan. Yang pertama, ya, meninggalnya, wafatnya pamannya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Kenapa? Nggak kenal. Pamannya Nabi kenal. Kalau kenal hebat kan dia. Lagi ketemu sama Abu Thalib. Mana lagi kalau ada dia yang ceramah. Hidup di zaman Nabi. Ya. Jadi pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Siapakah Abu Thalib ini? Abu Thalib adalah manusia yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak ibunya wafat. Umur berapa ibunya wafat? Umur berapa ibunya Siti Aminah wafat? Ini kayaknya ilmunya pada ini. Pada ngantuk kali, ngantuk pelopor. Ayo kita qasidah dulu deh. Rahatil ya rutasyadu ya lil maulidi. Ayo nuri amadu mimma ali ahmadi. Rahatil ya rutasyadu. Mana suaranya? Wafat ayah
enam tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul. Pak, dia belum habis sudah main berlebihan. Jadi umur berapa? 6 tahun. Semenjak ditinggal sama ibunya, dipanggil kembali kepada Allah, dijaga oleh Abu Thalib. Abu Thalib adalah sosok tokoh yang sangat disegani, nggak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad SAW ketika Abu Thalib masih hidup. Gangguan ada, tapi ngerem. Nih Quraisy kafir nih, kalau mau ganggu Nabi ada remnya tuh. Kalau PCX remnya ABS, pakem. Oh, ketika udah mau ganggu Nabi, ada siapa? Ada Abu Thalib. Jadi gangguan kepada Nabi Muhammad SAW ada, tapi tidak terlalu besar. Tapi ketika wafatnya Abu Thalib, Masya Allah, sedihnya Nabi Muhammad SAW bukan karena tidak ada yang jaga lagi, bukan. Karena sedih pamannya meninggal, yang membela dia selama ini, yang menjaga Nabi SAW selama ini. Ya, ketika saya Abu Thalib meninggal, maka gangguan terhadap Nabi Muhammad SAW dahsyat, luar biasa. Yang tadinya mereka pakai remnya belum, ya, Nabi SAW mau masuk ke pintu Ka'bah, melihat pintu Ka'bah terbuka. Ketika mau masuk, diangkat Nabi SAW, dilempar. Tadinya ada yang berani untuk Nabi. Kenapa? Ada Abu Thalib. Sekarang gangguan luar biasa. Nabi disambit dengan kotoran, disambit sama apa namanya? Pasir. Bahkan mereka ketika Nabi SAW sedang sujud di sisi Ka'bah, ya, Nabi SAW ditaruh hari-hari onta, jeroan onta. Ya, kalau zaman dulu jeroan, ya di zaman Nabi SAW itu jeroan perutnya isinya tuh nggak dimakan. Kambing kayak onta kayak domba kayak, kalau sekarang diapain? Bikin soto. Makanya orang ada kolesterol, darah tinggi, stroke. Jangan salahin dagingnya, jeroan kalau makan. Iya, kalau zaman Nabi jeroan ibu, kalau sekarang sayang maaf, ya sayang. Bikin foto, di sini diapain? Oh, tempat kami di soto, di sini diapain? Sate. Jangan digulai, jadi jangan salahin dagingnya, jeroan mana yang dimakan lah. Ya, ketika lagi sujud ditaruh jeroan ontak, luar biasa. Siksaan semakin dahsyat. Bahkan Nabi SAW pernah dipenjara selama 3 tahun kurang lebih. Bagaimana cara dipenjaranya? Dikeluarkan dari kota Mekah. Tidak boleh hukum jual beli, tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. 3 tahun sebentar lama. Nah ini cuma 3 tahun. Siapa yang 3 tahun? Lama aja 3 tahun. Lama. Sampai para sahabat dan keluarga Nabi SAW, mereka sampai makan daun kering. Diboikot ekonominya 3 tahun, nggak boleh ada hubungan apapun. Ini kan dahsyat. Ya? Jadi itu yang pertama, wafatnya Abu. Yang kedua, ya. Yang kedua, pada tahun yang sama, tidak lama setelah wafatnya Abu Thalib, wafat istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Luar biasa nih wanita nih yang kayak Sayyidina Khadijah sekarang udah nggak ada. Kalau ada, mudah-mudahan ada di perumahan Joy.
Bu, tahu Siti Khadijah bu? Tahu nggak? Kenal? Nggak kenal? Bu, masih hidup? Kan pakai masker, tetap begini. Napas pakai masker kan? Ngeluarin karbon dioksida satu kali. Oh, kapan dia oksigen? Ya, jadi Siti Khadijah adalah istri yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW nggak langsung nikah, Pak, nggak langsung nyari. Kalau sekarang istrinya meninggal gimana? Alhamdulillah. Pura-pura nangis. Padahal Nabi Alhamdulillah. Nabi Muhammad mah beda. Nangisnya benar-benar nangis. Nggak langsung nikah lagi. Sampai beberapa tahun baru nikah lagi. Bahkan dari keseluruh istrinya tidak ada yang cintanya melebihi seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sampai Siti Aisyah cemburu luar biasa. Nabi SAW tuh sepeninggalnya Siti Khadijah itu setiap punya makanan itu dibagiin sahabat-sahabatnya Khadijah. Luar biasa. Selalu menyambung silaturahmi dengan teman-temannya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi Siti Khadijah ini satu-satunya manusia, perhatikan, satu-satunya manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum yang lain, lebih dulu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Siti Khadijah ini luar biasa. Siti Khadijah punya kekayaan yang kalau dikumpulkan kekayaannya itu setengah daripada kekayaan seluruh bangsa Arab saat itu. Seluruh kota Mekah kalau dikumpulin kekayaannya, ya, itu cuma setengah hartanya Siti Khadijah. Jadi kayaannya luar biasa. Ya. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Semua hartanya habis untuk membela Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam, dakwah itu perlu ini, apa namanya? Efek. Fulus. Nggak ada fulus, mampus. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Syiar harus pakai duit, bikin acara harus pakai duit. Kalau ada yang minta sumbangan jangan tutup pintu. Dan ini acara nggak bisa berlangsung kalau nggak ada duit. Emang nggak pikir mengundang kita nggak gini. Kalau ada ongkos bensin dari situ. Ada sih nggak nentuin, nggak dikasih kita tungguin. Musimnya asli, kalau nggak dikasih tungguin sampai lah dikasih baru pulang. Amin. Jadi begitu itu bisa saya tidak pernah menentukan karir, saya tidak mau dikasih syukur, nggak dikasih ya pura-pura nangis kan. Kayak bapak-bapak yang ibunya meninggal. Akhirnya udah di tahun tersebut meninggallah Siti Khadijah. Dua kesedihan yang luar biasa. Ada satu lagi kesedihan yang luar biasa. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Ya, kota Taif, Nabi berpikir kalau ada dakwah di Mekah kayaknya nggak bisa gini dulu. Ini mesti cari dukungan, cari masa, cari umat di kota lain. Berangkatlah Nabi ke Taif. Ternyata sebelum Nabi SAW ke Taif, ini kafir Quraisy sudah lebih dulu mendengar informasi rencana Nabi mau ke Taif. Mereka berangkat lebih dulu. Ditemui kepala suku di sana, diberitahu tentang ada yang namanya Muhammad begini. Dia bawa ajaran begini, dia orang gila lah. Pokoknya jangan diterima, jangan kasih dia berbicara. Kalau Nabi berbicara, maka kalian pasti akan disihir. Kan banyak para sahabat yang masuk karena mendengar Al-Quran. Banyak para sahabat yang maksud karena memang dengar dan itu Nabi SAW. Makanya jangan dikasih kesempatan nih orang berbicara, jangan. Luar biasa. Pokoknya Nabi nggak boleh satu baca huruf A aja nggak boleh. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif? Hari di mana Nabi SAW datang, anak-anak
nggak ketemu lagi sama kepala suku. Gimana mau masuk, baru masuk satu kota dulu suaminya. Jadi Nabi SAW tidak mempunyai kesempatan berbicara. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah? Rasulullah SAW, ya, sampai berdarah-darah, bahkan darahnya buru-buru diseka. Darahnya udah sampai kaki, diseka sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau darah seorang Nabi menyentuh tangan, maka mau nggak mau saat ini juga Allah langsung turunkan azab, hancur semuanya. Makanya orang Nabi buru-buru, jangan sampai kalau tempat itu dihancurkan oleh Allah SWT. Dengan peristiwa ini turunlah malaikat Jibril bersama malaikat pembawa penjaga gunung. Karena Taif itu adanya di lembah atau lembahan bukit, ini lembah. Nah, bukit gunung-gunung ini ada penjaganya. Ya, datanglah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Mereka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, Allah perintahkan aku, kata malaikat penjaga gunung, untuk nurut sama kamu. Kalau kau izinkan, ini Taif akan saya terbalikin. Ya, gunung-gunung saya terbalikin, saya hancurin. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya. Nggak ada yang saya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi masih sabar. Malaikat yang nggak punya nafsu nggak sabar. Malaikat udah panas keluar ini, hancurin aja. Malaikat nggak sabar. Tapi Nabi Muhammad SAW masih berdoa apa? Allahumma hadi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah. Pantas kalau Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifat rahmat Nabi ini untuk seluruh alam, terhadap orang-orang kafir pun rahmat. Kalau kita gimana tuh Pak? Kita rahmat paling anak istri, anak-anak, ya, mobil tetangga kali. Ini jangan sampai begitu. Kita rahmat untuk semua, bahkan untuk binatang, tumbuhan, kita harus bisa rahmat kepada mereka. Inilah Nabi Muhammad SAW. 3 ujian yang diberikan Allah ini itu menyebabkan Nabi sedihnya luar biasa. Sampai Nabi SAW di Taif mengatakan, ya Allah, setelah ini apa lagi? Ujian apa lagi yang kau berikan ke aku? Tapi bukan berarti Nabi mundur, enggak. Ya, bukan berarti Nabi gak sabar, enggak. Bukan berarti dengan seperti kejadian ini Nabi berkurang keimanannya, enggak. Bertambah, semakin bertambah. Mengangkatnya Allah hibur, Allah kasih hadiah. Pak, saya mau tanya, kalau kita punya bini deh, kita lagi ada duit, mau ngajak bini kita seneng, kita ajak kemana? Ayo, ini kayaknya pelit semua sama bini nih. Oh, pada pelit kamu? Pelit kalau tidak nyawa. Tapi kayaknya enggak muka-muka kalau orang baik semua. Ahlan wa sahlan al-Qawsi, insyaallah ta'ala diberi mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat kepada Allah, takwa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmunya kepada kita semuanya bermanfaat dan mudah-mudahan menambah keberkahan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ya, kita kalau punya duit, dalam keadaan lagi ada duit, istri kita susah, kita ajak jalan-jalan ke luar negeri, betul? Betul nggak? Ya, yang pelit pura-pura nggak pelit deh. Ya, itu kalau lagi ada duit. Kalau lagi nggak ada duit, kita pas-pasan, kita ajak ke mall, betul? Jalan-jalan Taman Safari, betul? Itu kalau lagi ada duit, tapi pas-pasan. Kalau lagi nggak ada duit, kita ajak ke Kasih Raya. Muter Kasih Raya aja, betul? Itu kalau lagi nggak ada duit, aku bener-bener dikit lah. Udah nggak ada duit bener nih, gimana cara menghibur istri? Ajak jalan-jalan ke toko emas, lewatin aja. Toko emas lewat aja. Nah,
Akan tetapi kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghibur Allah, yang membuat senangnya Nabi Allah. Allah ajak jalan-jalan yang pertama ke luar negeri. Waduh. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Palestina. Keluar negeri kan? Keluar negeri. Ya, dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuh, diajak jalan-jalan ke luar negeri. Habis dari luar negeri, diajak jalan lagi kemana? Ke luar bumi. Masya Allah, yang tidak terlibat ruang dan waktu. Panjang lagi nih kayaknya ceritanya. Intinya, ya, semua kisah-kisah kalau kita dari kecil udah dengar, jangan kita belum bohong ya. Udah dengar belum? Udah dengar, udah tahu. Ya, yang kita harus ambil adalah hikmahnya. Kenapa bisa ada sedikit Isra Mi'raj? Lihat yang tadi, kesabaran Nabi, keteguhan Nabi, ya, ketakwaan dan keimanan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mundur. Bahkan pernah ditawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Abu Thalib, kalau ponakanmu nih, waktu Abu Thalib masih hidup, kalau ponakanmu mau misalnya harta, kita kumpulin harta semekah, kita kasih ke dia supaya dia menjadi orang kaya. Ditawarin begitu, ya. Jangan sekarang ya ada ulama kalau ditawarin amplop berat tebelan dikit yang merubah yang tadinya haram menjadi boleh. Ada nggak yang itu? Imanuhum fi amplopihim. Imannya di dalam amplop. Ini enggak Muhammad SAW. Ini perlu kita tiru. Ya, siapa sekarang? Ya, ulama yang sekarang benar-benar contoh seperti Nabi SAW. Habibana Muhammad bin Husain Syihab. Masya Allah. 1 triliun 2016, 1 triliun ditawarkan, beroper-oper duit, dolar ada, terus apa lagi, macam-macam ada, sampai rupiah ada, ya, supaya tidak ada ini 212 di Monas 2016. 1 triliun, kalau kita bagaimana tuh? Oh, jangankan 1 triliun, 200 juta lo mikir. Oh ya deh. Nah, ini imanuhum bi amplopihim. Imannya di dalam amplop. Ya. Apa tawaran yang berikut kepada Nabi Muhammad? Kalau dia mau perempuan, kita cari perempuan yang paling cantik. Kita berikan gadis-gadis kepada dia semuanya. Nggak mau. Ya. Apa tawaran yang ketiga? Kalau dia mau menghentikan dakwahnya, jangan berdakwah lagi, kita kasih dia jabatan raja, maka dia menjadi pemimpin kota Makkah. Apa yang dilakukan Nabi? Nggak mau. Kata Nabi SAW, baru kayak begitu, baru tidak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Demi Allah, seandainya mereka memberikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, tidak akan pernah saya tinggalkan. Masya Allah, iman yang luar biasa. Bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil pelajaran. Kita belum bisa seperti ini kalau kita akan bersabar. Jangan pernah nyerah, terus bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada tiga hal. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini satu. Jaga takwa. Jalankan perintah Allah dimanapun kita berada. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di musola, bukan cuma di majlis, bukan dalam keadaan ramai, tapi dimanapun, di rumah, di kantor, di jalan, sendirian, nggak ada orang, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa'ati sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan segera ini keburukan-keburukan kalian dengan perbuatan baik. Kita manusia ini gak luput dari dosa. Semua punya dosa. Yang gak punya dosa ini yang belum balik anak-anak. Anak-anak yang belum balik mereka gak punya dosa. Tapi kalau udah yang gede-gede semua udah balik, semua punya dosa. Makanya kita kalau kita jatuh berbuat dosa, Bu, dengerin Bu. Kalau kita habis berbuat dosa, kita nggak sengaja ngomongin orang, ya, segera berbuat baik, sedekah dulu, baca Quran, sholat sunnah atau sholat apa aja, ya, apalagi pokoknya puasa kalau mau. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapus keburukan. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak baik kita dimasukkan ke dalam surga. Akhlak buruk kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kecil, Pak, Bu, kita sering dengar bagaimana, mohon maaf, ada seorang wanita pekerja seks malam, ya, dimasukkan ke surga oleh Allah gara-gara ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Pernah dengar nggak cerita? Nah, kalau belum, bohong berarti. Kalau belum, berarti nggak pernah kecil, tiba-tiba gede. Dan kita sering dengar juga bagaimana seorang nenek tua yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka gara-gara dikunci-kunci dalam kamar kehausan mati. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi. Ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, ada seorang perempuan, dia ibadahnya luar biasa. Siang dia puasa, malam dia qiyamul lail, tapi akhlaknya buruk. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Dia benar, dia tidak neraka Allah Subhanahu. Akhlak buruk, Pak, jaga, terutama akhlak kepada tetangga. Jaga. Bu, kalau masak banyakin airnya, bagi tetangga. Ini perintah Nabi. Mau jangan air doang, kehormatan. Asiknya tempe, apa ya, telur, apa ya, daging, batu deh. Ini ada rendang opor, apa batu semur. Masukin apa? Hancur tuh gigi. Ya, jadi banyakin ini, terutama akhlak kepada tetangga. Kita tidak bisa membahagiakan tetangga, jangan kita nyusahin tetangga. Kita nggak bisa berbuat baik dengan orang lain, nggak apa-apa. Kita nggak mau keluar, nggak apa-apa. Senyum, nggak mau juga, apa nggak mau juga. Jangan nyusahin orang. Insya Allah ini jaga, ya, sabar, terus juga terus bertakwa, ya. Yang kedua apa tadi? Wa'ati sayyi'atil hasanah, ya, segera perbaiki dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita jatuh ke lubang dosa, bohong. Kalau kita nggak jatuh ke lubang dosa. Yang ketiga, segera apa yang ketiga tadi? Berbuat akhlak yang baik. Insya Allah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan dengan berkah sholawat, dengan berkah kita iktikaf, dengan berkah kita berzikir, dengan kita berkah menceritakan sirah nabawiyah, ya, mudah-mudahan kumpulnya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak yang Al-Fakir sampaikan, dan Al-Fakir mohon maaf kalau langsung pergi, ya, nggak ikut sampai doa, nggak ikut sampai habis, karena masih ada 2 acara lagi, tahu kerja apa enggak, ya.
Cipalahlang, lalu ke Mega Regency. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.